Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 12 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Pada malam ini, kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari hingga malam ini dalam aktivitas dan pekerjaan kami. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ratih Singarimbun. Kepada Saudari Ratih, kami persilahkan. Selamat malam. Judul bacaan renungan kita pada malam ini 12 Agustus 2025, alasan pemberian untuk mendefinisikan kebenaran. Ayat inti terdapat dalam Daniel 9 ayat 23. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Setelah berlalunya waktu pada tahun 1844, kami mencari kebenaran seperti mencari harta karun yang terpendam. Saya bertemu dengan para saudara seiman dan kami belajar serta berdoa dengan sungguh-sungguh. Seringkali kami tetap bersama hingga larut malam, dan terkadang sepanjang malam berdoa memohon terang dan mempelajari firman. Berkali-kali para saudara seiman ini berkumpul untuk mempelajari Alkitab agar mereka dapat memahami maknanya dan siap untuk mengajarkannya dengan kuasa. Ketika mereka sampai pada titik dalam pembelajaran mereka di mana mereka berkata, kami tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Roh Tuhan akan turun atas saya. Saya diangkat dalam sebuah penglihatan dan penjelasan yang jelas tentang bagian-bagian yang telah kami pelajari akan diberikan kepada saya. Dengan instruksi tentang bagaimana kami harus bekerja dan mengajar secara efektif. Dengan demikian terang diberikan yang membantu kami memahami Alkitab tentang Kristus, misinya, dan imamatnya. Sebuah garis kebenaran yang membentang dari saat itu hingga saat ketika kami akan memasuki kota Allah dijelaskan kepada saya dan saya memberikan kepada orang lain instruksi yang telah Tuhan berikan kepada saya. Selama waktu itu saya tidak dapat memahami penalaran para saudara. Pikiran saya seolah terkunci dan saya tidak dapat memahami makna ayat-ayat Alkitab yang sedang kami pelajari. Ini adalah salah satu duka cita terbesar dalam hidup saya. Saya berada dalam kondisi pikiran ini sampai semua pokok iman kami menjadi jelas bagi pikiran kami, selaras dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya tahu bahwa ketika tidak dalam penglihatan, saya tidak dapat memahami hal-hal ini. Dan mereka menerima wahyu-wahyu yang diberikan sebagai terang langsung dari surga. Banyak kesalahan muncul, dan meskipun saat itu saya masih kanak-kanak, saya diutus oleh Tuhan dari satu tempat ke tempat lain untuk menegur mereka yang memegang doktrin-doktrin palsu ini. Ada orang-orang yang berada dalam bahaya menjadi fanatisme, dan saya diperintahkan dalam nama Tuhan untuk memberi mereka peringatan
dari sorga. Dikutip dari The Review and Herald 25 Mei 1905. Demikianlah bacaan renungan malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih atas pendeta layanan Saudari Ratih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, bila mana kita membaca ayat inti renungan malam ini di dalam Daniel 9 ayat 23, menunjukkan bahwa Tuhan menjawab dengan cepat ketika Daniel dengan sungguh-sungguh mencari pengertian dan penglihatan diberikan sebagai bentuk kasih dan jawaban dari surga. Inilah menjadi dasar pengalaman yang diceritakan oleh Nyonya Ellen G. White. Setelah tanggal 22 Oktober tahun 1844, Nyonya White dan saudara seiman giat belajar Alkitab dan berdoa, menerima penglihatan ilahi yang memberi pemahaman dan petunjuk untuk mengajar kebenaran tentang Kristus dan misinya, serta sebuah garis kebenaran yang membentang dari saat itu hingga saat ketika memasuki kota Allah, kemudian dibagikan kepada orang lain. Apa latar belakang Nyonya White giat belajar Alkitab? Dalam sejarah pergerakan Advent, kita ketahui bahwa tanggal 22 Oktober 1844 dikenal dalam sejarah sebagai The Great Disappointment atau kekecewaan besar. Peristiwa ini berkaitan erat dengan gerakan Advent yang dipelopori oleh William Miller. William Miller mempelajari Alkitab, khususnya kitab Daniel dan Wahyu, dan menyimpulkan bahwa kedatangan Yesus kedua kali kembali ke bumi akan terjadi antara tahun 1843 dan 1844. Kenyataannya, Yesus tidak datang. Ia mendasarkan perhitungannya terutama pada nubuat di dalam Daniel 8 ayat 14. Mari kita baca Daniel 8 ayat 14. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. William Miller dan para pengikutnya menafsirkan ayat ini sebagai 2300 tahun yang mereka hitung mulai dari tahun 457 sebelum Masehi, di mana perintah untuk membangun kembali Yerusalem, hingga tahun 1844 Masehi. Awalnya, mereka menyatakan bahwa Yesus akan datang antara Maret tahun 1843 dan Maret tahun 1844. Tetapi ketika itu tidak terjadi, mereka meninjau kembali perhitungannya. Kemudian berdasarkan penanggalan kalender Yahudi, salah satu pengikut Miller bernama Samuel Snow menetapkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 1844 sebagai hari kedatangan Yesus. Ketika Yesus tidak datang pada tanggal tersebut, ribuan pengikut Miller merasa sangat kecewa, bingung dan putus asa. Mereka telah menjual harta benda mereka, meninggalkan pekerjaan, dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk menyambut kedatangan Kristus. Apa akibat dari kekecewaan besar ini? Akibatnya adalah banyak pengikut meninggalkan gerakan Millerite dan kembali ke kehidupan sebelumnya atau bergabung dengan gereja lain. Beberapa kelompok kecil tetap bertahan, termasuk Nyonya White, mencoba memahami mengapa perhitungan mereka benar, tetapi peristiwa yang mereka harapkan tidak terjadi. Dari penyelidikan Alkitab oleh sisa pengikut ini, kemudian muncul beberapa kelompok keagamaan yang baru, yang kita kenal sampai saat ini adalah Gereja Masih Advent hari ke-7. Hal inilah yang dituliskan oleh Nyonya White di dalam majalah The Review and Herald tanggal 25 Mei tahun 1905 dan paragraf 1 sampai 4 dikutip sebagai renungan malam ini. Ada pelajaran yang dituliskan oleh Nyonya White dalam renungan malam ini sebagaimana terdapat di dalam halaman 233 paragraf 2 berkata, saya diangkat dalam sebuah penglihatan dan penjelasan yang jelas tentang bagian-bagian yang telah kami pelajari
akan diberikan kepada saya dengan instruksi tentang bagaimana kami harus bekerja dan mengajar secara efektif. Dengan demikian, terang diberikan yang membantu kami memahami Alkitab tentang Kristus, misinya, dan imamatnya. Sebuah garis kebenaran yang membentang dari saat itu hingga saat ketika kami akan memasuki kota Allah. Dijelaskan kepada saya dan saya memberikan kepada orang lain instruksi yang telah Tuhan berikan kepada saya. Garis kebenaran apa yang dimaksudkan oleh Nyonya White? Garis kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang didahului dengan penghakiman pendahuluan hingga nanti memasuki kota Allah, yaitu Yerusalem baru. Dalam buku The Great Controversy, halaman 486, paragraf 1 berkata, pada waktu yang ditentukan bagi penghakiman akhir dari 2300 hari pada tahun 1844, pekerjaan pemeriksaan dan penghapusan dosa dimulai. Semua orang yang pernah mengalami nama Kristus bagi dirinya harus melalui penyelidikan yang teliti, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal harus dihakimkan menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, garis kebenaran apa yang dibentangkan saat itu setelah tanggal 22 Oktober tahun 1844, yaitu dimulai dari penghakiman pemeriksaan atau penghakiman pendahuluan. Pekerjaan penghakiman dan penghapusan dosa dimulai sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Dia menyatakan bahwa semua yang telah meninggal maupun yang hidup harus dihakimi menurut perbuatan mereka seperti tertulis dalam kitab-kitab. Dan Kristus akan datang setelah pemeriksaan selesai. Semua orang harus melalui penyelidikan yang teliti. Dalam proses ini, catatan hidup umat percaya diperiksa oleh Allah sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini bukan penghakiman untuk menghukum, tetapi untuk menyatakan siapa yang sungguh-sungguh setia kepada Yesus Kristus. Kita bisa baca Alkitab di dalam buku Daniel 7 ayat 10, Daniel 8 ayat 13-14, dan Wahyu 14 ayat 7. Siapa yang terlebih dahulu dihakimi? Alkitab di dalam 1 Petrus 4 ayat 17 berkata, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ayat ini menyatakan bahwa penghakiman Allah dimulai dari umatnya sendiri, yaitu mereka yang ada di rumah Allah atau umat percaya. Jika umat Allah sendiri harus mengalami penghakiman lebih dulu, maka nasib orang-orang yang menolak Injil atau orang-orang yang tidak percaya kepada Allah akan jauh lebih berat. Tuhan menghakimi umatnya terlebih dahulu untuk menyucikan dan menegakkan keadilan. Ini menjadi peringatan serius bahwa jika orang percaya saja dihakimi, maka mereka yang menolak Injil akan menghadapi hukuman. Apa arti penghakiman pendahuluan ini? Penghakiman pendahuluan ini menunjukkan keadilan Allah dalam menyelamatkan orang-orang percaya, menyaring umat berdasarkan kesetiaan mereka yang nyata. Selanjutnya, kita akan lihat pekerjaan Yesus di sorga atau keimamatan Yesus. Dalam buku The Great Controversy, halaman 415, paragraf 2 berkata, di dalam bait suci di sorga, tempat tinggal Allah, Kristus mengadakan permohonan melalui darahnya demi orang-orang berdosa. Dengan demikian dilambangkan gabungan keadilan dan kemurahan dalam rencana penebusan manusia. Setelah kebangkitan dan kenaikannya, Yesus menjadi imam besar di sorga, menjalankan pelayanan penebusan untuk umat manusia, sama seperti imam dalam bait suci Israel, mempersembahkan korban dan mengadakan pendamaian. Yesus menjalankan pelayanan, pengantaraan, dan penghapusan dosa di sorga, bukan di bumi. Kita ketahui bahwa dalam sistem bait suci perjanjian lama, ada 2 tahap utama, yaitu pelayanan harian atau daily, dimaksudkan untuk pengampunan dosa sehari-hari melalui persembahan korban. Kemudian hari pendamaian, Yom Kippur, penyucian tempat kudus dari dosa-dosa yang telah diakui sepanjang tahun. Dapat kita lihat dalam Imamat 16. Demikian juga dengan keimamatan di sorga, menunjukkan bahwa Yesus masih bekerja bagi kita, mengampuni dosa dan menjadi perantara antara manusia dan Allah.
Penghakiman pendahuluan adalah bagian dari pelayanannya di sorga sejak tanggal 22 Oktober 1844, yaitu proses penyelidikan terhadap catatan hidup umat untuk menentukan siapa yang akan diselamatkan saat ia datang kembali kedua kali ke bumi kita ini. Kedua konsep ini menegaskan bahwa keselamatan bukan hanya soal percaya, tetapi tentang hubungan yang terus-menerus, pertobatan sejati, dan kesetiaan. Mengapa hal ini penting bagi kita? Yesus masih aktif bekerja untuk keselamatan kita. Bukan hanya masa lalu di kayu salib, tapi sekarang, setiap hari. Kita hidup di masa penghakiman, jadi kehidupan kita seharusnya mencerminkan iman yang sejati. Keselamatan bukan sekedar tuntutan, tetapi harus dibuktikan melalui pertobatan, kasih, dan ketaatan. Misi kita saat ini adalah memberitakan pekabaran 3 malaikat, sebagaimana dalam Wahyu 14 ayat 6-12, termasuk seruan karena telah tiba saat penghakimannya. Roh Nubuat di dalam buku The Great Controversy, halaman 415, paragraf 2 berkata, kita sekarang hidup pada hari pendamaian yang besar. Dalam acara di bait suci duniawi, sementara imam besar mengadakan pendamaian bagi orang-orang Israel, semua diharuskan merendahkan diri mereka oleh pertobatan dari dosa dan merendahkan diri di hadirat Tuhan agar mereka tidak dipisahkan dari antara umat itu. Dengan cara yang sama, semua yang mau agar namanya tetap tertulis di dalam kitab kehidupan, sekarang harus dalam hari-hari terakhir masa percobaan itu merendahkan diri mereka di hadapan Allah oleh menyesali dosa-dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Harus ada penyelidikan hati yang sungguh-sungguh dan mendalam. Karenanya, perkataan Nyonya White bahwa sebuah garis kebenaran yang membentang dari saat itu hingga saat ketika kami akan memasuki kota Allah menjadi alasan pemberian untuk mendefinisikan kebenaran dan memberikannya kepada orang lain sesuai instruksi yang telah Tuhan berikan kepadanya. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Terima kasih ya Bapa, oleh sebab kami dapat mengerti firman Tuhan, yaitu Alkitab dengan baik dan benar, melalui tulisan-tulisan Roh Nubuat, di mana kami dibimbing dari masa lalu sampai Yesus datang kedua kali. Biarlah dengan kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, karakter kami diubahkan menjadi sama dengan karakternya. Banyak kelemahan dan dosa kami ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.